Informasi terakhir soal pengungkapan kasus Vina, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, jelang sidang gugatan pra-peradilan yang akan digelar 24 Juni, apa saja yang telah disiapkan oleh pihak Peggy Setiawan, Vida? Ya, Mercy, tentunya sejumlah alat bukti dan juga sejumlah saksi pendukung ini telah dipersiapkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk kemudian maju dalam proses pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan tentunya sejumlah saksi dan alat bukti pendukung yang telah dipersiapkan untuk proses pra-peradilan ini berkaitan dengan keberadaan Peggy Setiawan pada saat malam kejadian 8 tahun lalu, tepatnya pada 27 Agustus 2016, di mana diketahui menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan, memang klien mereka, Peggy Setiawan, yang saat ini menjadi tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon 8 tahun lalu, saat malam kejadian ini memang tidak berada di Cirebon, melainkan tengah berada di Bandung, yang saat itu statusnya ini tengah bekerja sebagai buruh bangunan dan mengerjakan proyek di kota Bandung. Untuk itu sejumlah saksi, diantaranya adalah teman-teman sesama buruh bangunan dari Peggy Setiawan, lalu juga bos proyek dari Peggy Setiawan, serta sejumlah alat bukti, diantaranya adalah slip upah pekerjaan dari Peggy Setiawan dan juga bukti-bukti digital yang berkaitan dengan keberadaan Peggy Setiawan ini nanti akan diajukan dalam meja sidang begitu ya, dalam gugatan pra-peradilan yang akan digelar pada 24 Juni mendatang. Dan tentunya pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini karena memang kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menilai ada kejanggalan dari penetapan tersangka kliennya Peggy Setiawan, apalagi Peggy Setiawan ini juga disebut-sebut sebagai otak pelaku dari pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan selalu mempertanyakan terkait apa relevansinya alat bukti yang selama ini dijadikan bukti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang pada saat konferensi pers di akhir Mei lalu ini dibeberkan begitu ya oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar yang kita tahu bersama, Mercy dan juga saudara, saat itu penetapan tersangka Peggy Setiawan di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar atau rilis penetapan tersangka Peggy Setiawan di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar ini memperlihatkan sejumlah alat bukti, diantaranya ini adalah kartu keluarga, lalu juga rapor dan juga akte kelahiran dari Peggy Setiawan. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana relevansi dari alat bukti tersebut terhadap bukti tindakan kriminal yang didugakan atau disangkakan terhadap klien mereka. Itulah nanti yang diharapkan dapat dibuka begitu ya di dalam pra-peradilan sehingga kasus ini menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Dan tentunya Mercy dan juga saudara, pihak Polda Jabar ini juga telah membentuk tim hukum untuk kemudian maju juga dalam pra-peradilan menghadapi kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan tentunya kita akan menunggu nanti seperti apa proses dalam sidang pra-peradilan yang akan dilakukan atau digelar pada 24 Juni mendatang, Mercy. Vida, kemarin tes poligraf batal digelar, lalu bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, Vida? Ya betul, kemarin memang tes poligraf untuk mendeteksi kebohongan begitu ya, Mercy dan juga saudara, yang rencananya akan dilakukan kepada tersangka Peggy Setiawan ini batal digelar. Namun memang pihak penyidik ini tetap melakukan pemeriksaan kepada Peggy Setiawan, yakni pemeriksaan tambahan BAP, di mana Peggy Setiawan ini diperiksa selama kurang lebih 5 jam dari Rabu siang hingga selesai pada Rabu sore. Dan dalam tes atau pemeriksaan tambahan BAP tersebut, Peggy Setiawan ini diajukan kurang lebih 28 pertanyaan, Mercy dan juga saudara. Dan usai melakukan pemeriksaan tambahan BAP, kuasa hukum Peggy Setiawan ini memberikan informasi kepada awak media bahwa memang tes tambahan BAP yang kemarin dilakukan penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar kepada Peggy Setiawan ini fokusnya adalah membahas terkait sosial media dari Peggy Setiawan. Karena memang Mercy dan juga saudara, saat ditangkap akhir Mei lalu dan juga ditetapkan
ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan saat itu ponsel milik Peggy Setiawan ini juga disita oleh pihak kepolisian dan pihak penyidik ini juga memeriksa akun media sosial dari Peggy Setiawan, yakni akun Facebook dari Peggy Setiawan. Dan berdasarkan pemeriksaan akun sosial media yang kemarin juga didampingi oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, kuasa hukum menyebut tidak ada koneksi pertemanan atau hubungan pertemanan dari Peggy Setiawan di akun Facebooknya dengan orang-orang atau terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tentunya fakta ini, Mercy dan juga saudara, diharapkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan dapat menjadi pertimbangan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan di mana Peggy Setiawan ini diancam hukuman mati. Dan Mercy dan juga saudara, memang pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar ini terus mengumpulkan sejumlah bukti dan juga berkas perkara atas kasus ini. Dan kemarin Kabid Humas Polda Jabar menyebut bahwa rencananya ini pihak penyidik akan melaporkan berkas perkara tersebut atau menyerahkan berkas perkara tersebut di minggu-minggu depan. Mercy. Tersangka Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan penangguhan penahanan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas yang melaporkan langsung